105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw dan warga Kota Padang, Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ici di edisi Jumat 26 Mei 2023. Dan seperti biasa di formasi pukul 11 ini kita akan mengadakan obsesi, obrolan seputar Sakofa Islam. Dan di depan Ici sudah ada Ustazah Ummu Nailiyah ya. Dan mari kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ici. Apa kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik Ustazah, apa nih tema kita pada hari ini Ustazah? Insya Allah untuk siang hari ini kita akan membahas satu topik ya terkait dengan penyimpangan seksual kodratkah. Baik, dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini serta memberikan kita nikmat yang luar biasa gitu ya, yaitu nikmat untuk merasakan manisnya iman yaitu dalam Islam, serta juga nikmat kesehatan yang tentunya kita tidak bisa memperoleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam, yang kita doakan kita juga merupakan bagian di dalamnya hingga nanti yaumil kiamah itu ya, amin Allahumma amin. Baik, pendengar setia Obsesi Raw FM, pada siang hari ini seperti tadi kita sudah sampaikan dengan Mbak Eci ya, bahwa siang ini pagi menjelang siang ya maksudnya, insya Allah kita akan membahas terkait dengan satu topik yang kembali ramai gitu ya, diperbincangkan di jagat sosial media, baik itu di pemberitaan dan juga di beberapa akun-akun sosmed seperti TikTok gitu ya, kemudian dan lain sebagainya gitu. Nah, yaitu terkait dengan penyimpangan seksual gitu ya, kodratkah. Nah, ini yang perlu kita dudukkan perkaranya, apakah memang kalimat kodrat untuk kasus penyimpangan seksual itu layak untuk disematkan gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan menyematkan kata gitu, kalau nggak layak jangan disematkan seperti itu. Nah, tentu untuk membahas topik ini, sebelum membahas topik ini gitu ya, tentu kita saya tentu berpikir awalnya latar belakangnya apa gitu ya untuk membahas satu topik seperti itu. Nah, tentu saja yang paling enak itu kan dibincangkan ketika topiknya itu memang sedang ramai gitu ya, atau sedang viral seperti itu. Nah, jadi untuk topik kita kali ini gitu ya, maka seperti saya katakan tadi gitu, ini kan berasal dari pernyataan yang bukan sekedar susunan kata gitu ya, tetapi juga bermakna besar di balik itu. Nah, itulah kalau kita lihat gitu ya, kita pahami betapa tingginya berpikir siasa Islam ya. Islam itu mengajarkan pemeluknya sebenarnya memiliki tingkat atau taraf berpikir yang tinggi gitu ya kan. Nah, sehingga kita bisa mendeteksi asal suatu, kalau saya katakan narasi itu adalah ibarat aroma gitu ya. Kalau kita masak kue gitu ada aromanya, ada baunya gitu ya yang muncul ke permukaan. Jadi kalimat atau narasi penyimpangan seksual atau kodratkah gini ya, ini adalah aroma gitu yang tercium ke permukaan, tetapi tentu ada apa di balik aroma itu gitu ya, apa yang dimasak gitu ya, apa yang sedang diaduk-aduk di belakang sehingga aroma penyimpangan seksual itu menjadi kalimat kodrat seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat gini, ini bukan sembarang pernyataan yang keluar dari sembarang orang. Ini adalah pernyataan yang keluar dari sosok orang yang bolehlah kita katakan tokoh gitu ya, di negeri ini gitu, di Indonesia, dan merupakan satu pejabat penting juga ya gitu, di pejabat penting di kementerian. Beliau juga seorang profesor yang kita juga apresiasi terkait dengan keilmuannya gitu ya, dan notabene beliau juga seorang Muslim ya, dan ini yang lebih ironis seperti itu. Nah, tetapi gitu apa yang beliau ucapkan ini tidak mencerminkan gitu ya, mohon maaf sekali kalau harus saya katakan gitu ya, tidak berdasarkan kepada keimanannya sebagai seorang Muslim gitu. Dan ini harusnya tidak keluar gitu ya. Karena apa? Karena itu kalau kita nilai lebih cenderung ketika dia berbicara dengan hawa nafsunya ya, hawa nafsu dan juga retorika belaka gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita
kita bahas pada insya Allah pagi dan menjelang siang hari ini. Kalau orangnya siapa cari sendirilah gitu ya, di Google cari sendiri gitu. Nah, jadi inilah gitu ya, baru-baru ini kita melihat bahwa melihat gitu ya bahwa isu kelompok perilaku menyimpang ini gitu ya, atau dengan istilah lagi beteku gitu ya, sekarang itu rame lagi gitu ya. Nah, dan kita lihat ini betul-betul rame lagi setelah kita lihat adanya pemberitaan bahwa akan diadakannya satu konser yang akan digelar di Bali kalau tidak salah bulan November, Jakarta ya, bulan November nanti, yang itu kan berasal dari Inggris ya, atau Coldplay kalau nggak salah gitu. Nah, ini ramai gitu ya, dan gitu ya belum datang kan, tiketnya sudah habis banget gitu ya, walaupun tiketnya puluhan juta gitu, bahkan sampai ada yang lelang tiket itu yang konon katanya sampai ratusan juta itu juga habis gitu. Nah, kemudian terjadi penolakan gitu ya dari banyak pihak gitu. Salah satunya dari PA212 gitu ya, yang mengatakan kalau grup band asal Inggris tersebut bukan hanya sekedar datang untuk konser gitu, tapi ada maksud di balik itu gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan tadi ya, bahwa kan pernyataan ini juga sebenarnya pernyataan Pak Bontete kan munculnya karena itu ya, karena penolakan itu. Kemudian beliau menyinggung bahwa kalau yang disinggung persoalan penyimpangan seksualnya dari band Coldplay gitu ya, maka itu adalah kodrat gitu ya, artinya ya itu sesuatu yang tidak bisa dilarang seperti itu ya. Nah, kenapa dilarang gitu ya, kenapa banyak yang menolak, karena memang banyak gitu ya, banyak yang mengatakan kalau band ini gitu ya ketika mereka konser seperti itu sering menunjukkan simbol-simbol dukungan terhadap kelompok lagi BTQ tadi seperti itu. Nah, memang Allah alam ya, apakah memang band ini betul-betul pelaku atau mereka sekedar pendukung gitu ya, yang juga ikut mengkampanyekan arus penerimaan lagi BTQ di tengah-tengah masyarakat, ya Allah alam gitu ya. Tapi yang pasti kita melihat gitu ya, pernyataan yang mengerikan yang disampaikan oleh Pak Menteri tersebut itu ketika beliau menghadiri Rakernas Korps alumni HMI pada Sabtu 20 Mei 2023, yang mengatakan kalau lagi BTQ itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang gitu. Nah, pernyataannya seperti itu. Ini dilansir dari YouTube langsung ya, YouTube Kahmi Nasional, dan juga dikutip oleh TV One News seperti itu di tanggal 22. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa yang dilarang itu perilakunya. Jadi orang lagi BTQ itu kan ciptaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu tidak boleh dilarang ya. Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi pelakunya homo, lesbi, tetapi perilaku yang diperuntukkan kepada orang itulah yang tidak boleh. Orangnya nggak boleh dibenci, perilakunya dibenci karena yang menyebabkan dia seperti itu adalah Tuhan ya. Ini kan apa sih maksudnya gitu ya, ini betul-betul nggak bisa kita cerna. Makanya dikatakan tadi ini seperti retorika gitu ya, retorika belaka, yang karena kan gini ya, biasanya kalau pernyataannya sudah banyak yang protes, muncul klarifikasi ya kan gitu, biasanya seperti itu gitu ya. Nah, karena muncul banyak serangan kepada beliau gitu ya, dengan pernyataannya muncullah klarifikasi yang mengatakan ya perilakunya yang dilarang gitu ya, bukan orangnya, karena orangnya ciptaan Tuhan gitu. Tapi Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi, ini apalagi gitu ya. Ya seolah-olah dalam konteks kalimat itu kan, kalau saya memahaminya justru malah di sini yang ingin mengatakan kalau Tuhan atau Allah itu kan ridho jadinya ya dengan perilaku yang seperti itu, dan auzubillah min zalik gitu. Nah, dan yang ketiga yang paling menyeramkan dari pemberitaan itu adalah ternyata Bapak Menteri tersebut dikabarkan dari situs yang sama gitu ya, saya kutip itu, bahwa dirinya sedang mempersiapkan rancangan KUHP untuk menangani perilaku lagi BTQ tadi gitu. Ini yang paling menyeramkan karena skalanya sudah skala hukum nantinya kan gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita ada undang-undang kekerasan seksual yang hanya menyentuh ranah pelaporan dengan dakwaan yang ringan bagi pelakunya, bagaimana nanti kita memprediksi aturan yang akan menangani perilaku seks menyimpang ini gitu ya kan. Nah,
memang kalau kita lihat di dalam undang-undang TPKS itu ya, tindak pidana kekerasan seksual itu kan tidak menyentuh ranah penyimpangan seksual. Nah, kalau seperti kata Pak Menteri tadi akan dibuat undang-undang baru gitu ya terkait dengan penanganan perilaku seksual, seperti apa model undangnya memang Allah alam gitu ya. Tapi yang pasti dengan pernyataan beliau itu mengatakan kodrat, bisa kita meraba kemana sih arahnya gitu ya, kemana nanti arah undang-undang ataupun rancangan KUHP yang ingin digarap gitu ya. Nah, dari kejadian ini harusnya kita belajar gitu ya, bahwa setiap ucapan dari biasanya pejabat negara atau penguasa itu ketika belum ada aturannya itu sebenarnya mengisyaratkan sedang mengupayakan satu aturan yang baru, kan gitu ya. Dan biasanya yang pertama kan udah test the water, tes dulu kepada masyarakat gitu ya, apa reaksi masyarakat, sehingga nggak berlebihan kalau kita katakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi itu ibarat seperti tes the water ke masyarakat, ingin melihat bagaimana sih reaksi masyarakat kalau saya katakan misalnya perilaku seks menyimpang itu adalah kodrat, kan gitu. Nah, lalu apa yang perlu kita pahami, kan gitu ya, apa yang perlu kita pahami dari topik ini? Yang pertama, persoalan tadi perilaku seks menyimpang ya, apakah itu tadi namanya lesbian, gay, homoseks, transgender, queer, dan sekarang ada istilah biner lagi yang lebih heboh di mana-mana di kampus kan sekarang ketika mendaftar itu di kuliah di Jawa itu kemarin lagi heboh, ada lagi istilah biner seperti itu. Allah alam yang nggak mengakui dengan jenis kelamin apapun seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita merunut ya, isu ini kenapa kembali gempar lagi gitu ya, kalau kita lihat ramai lagi dibicarakan, wabil khusus ini kita lihat di wilayah-wilayah negara-negara berkembang gitu ya, atau negara-negara ketiga ya, katakanlah negeri-negeri muslim lah khususnya seperti itu ya kan. Kita lihat ini gaungnya pertama kali muncul lagi ini sebenarnya dimulai ketika perhelatan Piala Dunia di Qatar kemarin ya kan, karena di sana juga ada isu terkait dengan lagi beteku tadi gitu ya kan, apakah bagaimana dengan bolehkah mereka masuk, bolehkah mereka menyampaikan simbol-simbolnya, maka keputusannya kan tidak boleh selama pertandingan seperti itu. Ada aturan yang harus diikuti oleh orang-orang pemain-pemain bola yang berasal dari barat, yang mungkin mereka hal ini biasa terjadi gitu ya, tapi untuk wilayah Qatar ini tidak diperbolehkan oleh pemerintahnya. Kemudian selanjutnya itu kita lihat ke Saudi juga ya. Saudi juga akhir-akhir ini ternyata telah membuat pembaharuan persyaratan masuk turis ke negara Saudi ini sudah diperbaharui ya, dan mereka tidak lagi menganggap bahwa privasi persoalan gender turis atau pelancong itu bukan hal yang rinci yang perlu diketahui. Jadi nggak ada lagi persoalan ditanya-tanya mau gendernya apa gitu ya, pokoknya mau masuk ke Saudi ya ayo gitu, karena fokusnya hanya untuk pengembangan wisata. Jadi kalau kita lihat gitu ya, bahwa tentu saja orang-orang yang berduit hari ini ya, saat ini gitu, orang-orang yang berduit ini kalau berdasarkan beberapa informasi itu ada yang namanya istilahnya pink market global ya, itu yang di manajemen atau dikelola itu oleh kelompok lagi BTK ini gitu, sehingga ini merupakan pasar yang sangat besar, memiliki modal yang sangat besar, dan mereka tentunya adalah orang-orang pemilik modal yang bisa melancong kemanapun mereka inginkan gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai pengembangan wisata itu. Lalu kita lihat di Indonesia ya, dengan tadi didatangkan grup band Coldplay ini menjadi isu kembali mengangkat kaum yang penyimpangan seksual ini gitu kan. Ini kan tidak kalau kita lihat juga tidak lepas dari urusan Menteri Pariwisata kan gitu ya, karena ini kan usulannya adalah konser, kemudian nanti hotel kan gitu dan sebagainya gitu ya, sehingga kita melihat bahwa yang digodok itu adalah pemasukan tentunya untuk Indonesia gitu ya. Nah, dan kita melihat memang para netizen itu, saya kemarin juga melihat gitu ya, kenapa Coldplay ditolak, Formula One di mulus gitu ya kan, seperti itu. Nah, persoalannya kan begini, ini kan konser yang pendukungnya banyak sekali ya kan, enggak anak-anak, enggak orang tua gitu ya, tentu gongnya lebih besar dibandingkan dengan Formula One. Andai pun misalnya ada terdeteksi seperti ini, seperti itu kan, berapa sih penggemar Formula One di Indonesia ya kan, tentu tidak sebanyak konser gitu, jadi gongnya tidak terlalu besar sehingga ya mungkin kita kecolongan saat itu, seperti itulah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang membandingkan seperti itu.
gitu ya. Jadi memang seperti kita kecolongan dan akhirnya berhasil masuk gitu ya. Sehingga kalau kita lihat bukan sebenarnya kita menerima itu gitu ya, dan kita menerima Formula One tetapi menolak Coldplay, itu enggak gitu ya. Tetapi lebih kepada gaungnya yang memang kalau kita lihat, kalau untuk urusan konser kan gaungnya lebih besar, tentu apa yang terjadi di sana itu akan lebih cepat tercium dan terungkap gitu. Nah, kita lihat gitu ya bahwa ada pesan yang dibawa dalam arus ini, yaitu tadi percobaan terhadap penerimaan ya keberadaan kaum lagi BTQ itu secara terbuka di tengah-tengah masyarakat muslim, khususnya negeri-negeri muslim, dan bisa jadi ini tadi mengarah kepada legalisasi seperti rencana Pak Menteri tadi itu ya. Nah, bahasanya pengaturan, tetapi maksudnya sebenarnya kita khawatir ini lebih nanti condong kepada legalisasi atau penerimaan gitu ya. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, kalau kita melihat tadi ya kaum ataupun kelompok lagi BTQ saat ini yang disebut oleh Pak Menteri tadi gitu ya, yang kalau kita katakan tadi membenci pelakunya gitu ya, bukan orangnya, ya memang kan perilakunya yang salah gitu ya. Nah, kita melihat ya bahwa yang kelompok ini gitu ya, kelompok ini kita katakan sebenarnya bukan lagi sekedar penyakit jiwa, penyakit kejiwaan atau penyakit kelainan rasa, melainkan ini sudah menjadi sebuah gerakan politik. Jadi kalau di negara-negara barat gitu ya, yang memang ini asalnya datangnya dari sana, ini sudah merupakan gerakan politik yang disebarkan ke seluruh penduduk dunia ya, wabil khusus tadi negeri-negeri muslim ya. Ini gerakan politik global yang berupaya meraih 3 tahapan. Yang pertama, mereka ingin meraih penerimaan sosial. Yang kedua, penerimaan politik, dan tadi yang terakhir adalah penerimaan legal atau hukum sebagaimana yang telah diterima oleh Amerika gitu ya, dengan mensahkan pernikahan sesama jenis. Nah, jadi kaum kelompok lagi BTQ ini ya, mereka tahu gitu bahwa agar mereka diterima secara legal tentu harus memperbanyak ataupun memperluas jaringan seperti itu ya kan. Jadi nggak mungkin mereka meminta legalisasi kalau kelompoknya sedikit, tentu ini harus diperbanyak lagi. Makanya mereka jor-joran juga kampanyenya gitu ya, baik itu untuk merekrut orang dan juga generasi mudanya untuk baik itu sebagai pelaku ataupun bahkan mungkin sebagai pendukung, dengan propaganda diterima dengan dalil hak asasi manusia kan gitu. Kalau di barat gitu kan, kalau di barat seperti itu gitu. Nah, bahkan tadi gitu ya, di barat itu sudah terima secara politik hingga dilegalkan pernikahan sesama jenis seperti itu. Nah, bahkan kalau di barat itu baik pelaku dan pendukungnya pun ada di kursi-kursi kekuasaan sehingga mulus gitu ya jalannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita di Indonesia gitu ya, sampai sudah mana tahapan kampanyenya gitu ya. Kalau kita melihat pernyataan dari Pak Menteri tadi ya, bisa kita katakan ini hampir mendekati tahapan ketiga ya kan, karena sudah ada rancangan untuk membahas itu seperti itu ya. Nah, jadi sudah jauh sekali kita lalai. Tentunya kalau sudah penerimaan hukum kita bisa berbuat apa ya kan. Tentunya kalau kita sudah masuk ranah hukum kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak bisa melawan hukum ya kan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita ridho kan gitu Kak, apakah kita ridho jika orang-orang barat itu dengan kampanye lagi BTQ-nya itu untuk merusak generasi muslim yang ada di negeri ini nantinya itu dilegalkan gitu ya kan. Bisa kita bayangkan gitu ya di di undang-undang pernikahan, kalau misalnya nanti itu seperti di Amerika, di negara-negara barat ini dilegalkan misalnya, kan di sana biasa ya pernikahan misalnya karena dilegalkan itu di pernikahan itu yang tadinya harusnya fulan dan fulanah menjadi fulan dan fulanah seperti itu ya kan. Nah, mungkin nanti kalau di Indonesia bisa harusnya Adam dan Ani menjadi Adam dan Anto, Ani dan Aini, dan seperti itu gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau terus nanti kalau mati gimana gitu ya, biasanya kan pertanyaan gitu ya, kalau mati gimana gitu, mau dibacakan doa apa, ha hu di belakang kan gitu ya, atau ha hu gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang memang harus kita pikirkan gitu ya, sebelum kan gitu ya, seorang muslim itu sebelum dia berbuat berpikirlah matang-matang, karena perbuatan itu bukan hanya di dunia kita dapatkan ganjarannya, tetapi juga di akhirat nanti gitu ya. Jangan sombong gitu ya, menolak kodrat tetapi akhirnya bingung dan stres gitu ya. Kalau sudah Allah memberikan, nanti kita bahas terkait dengan kodrat tadi gitu ya.
ya harus diterima gitu ya. Nah kalau kita lihat gitu ya, tadi kalau ada isu tadi atau katakan seperti ucapan tadi ada niatan untuk membuat RUU ya, rancangan seperti itu terkait dengan apa tadi istilahnya itu ya, eh, bukan pelegalan tadi, apa kata beliau itu, menangani gitu ya, menangani seperti itu gitu ya. Nah sebelum ada RUU-nya saja kan, mereka tadi kita katakan dari Barat itu sudah marak sekali kampanye gitu ya, kampanye terkait dengan LGBTQ, merekrut dan mengajak anak-anak kaum muslimin untuk rusak bersama mereka gitu ya, tersembunyi gitu, di mana-mana tersembunyi gitu ya. Nah tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Nah khususnya kita di Kota Padang Sidimpuan gitu ya, yang mumpung saya kasih ruang nih ngomong gitu ya. Kita berharap banyak ya, bahwa khususnya kita di Kota Padang Sidimpuan yang terkenal dengan kota pendidikan, kemudian juga Serambi Madinah begitu ya julukannya, Masya Allah gitu ya. Perilaku seperti ini kan bisa kita katakan bukan lagi perilaku yang sebenarnya mungkin masih sembunyi-sembunyi, tetapi ada kan gitu ya, tetapi ada gitu, karena ini adalah pergerakan masif ya, pergerakan masif seperti katakan tadi, ini adalah pergerakan politik, pergerakan yang masif yang bukan hanya satu orang pelakunya tetapi sudah global seperti itu ya kan. Nah pasti ada itu ya, dan yang paling menyedihkan ya, soalnya saya pernah gitu ya, dulu tahun 2009 2010 kalau tidak salah itu saya jalan-jalan ke sekolah-sekolah gitu ya, ke sekolah-sekolah di kota kita ini gitu, untuk mengenal gitu ya, dan memastikan apakah anak sekolah di Kota Padang Sidimpuan itu ada yang terlibat yang namanya kasus seperti ini, seperti itu. Dan saya nggak perlu menyebutkan titik-titiknya di mana gitu ya. Silakan saja buat penelitian kalau ingin gitu ya, peduli ataupun memantau seperti itu. Karena pastilah Anda temukan kalau Anda mau untuk melakukannya gitu ya. Dan sejak 2009 2010 kalau saya tidak salah tadi, di situ ketika saya itu masih kuliah gitu ya, masih mahasiswi, saya juga aktif ya, interaksi dengan anak-anak sekolah gitu, kemudian buat kajian-kajian sampai saya itu menelusuri kos-kos anak-anak sekolah itu. Kita kan terdorong dari rasa kepedulian gitu ya, jangan sampai adik-adik saya, jangan sampai generasi-generasi ke depan ini rusak seperti itu. Jangan sampai mereka dirusak oleh ide-ide dari Barat, ide-ide liberal Barat gitu ya, yang nantinya akan menghilangkan, menggerus keimanan mereka, menghancurkan masa depan mereka gitu, dan juga menjerumuskan mereka nantinya ke neraka gitu, sehingga terdorong untuk datang gitu ya, untuk kos-kosan itu, ngajak mereka untuk yuk kita kajian Islam seperti itu ya kan, mengkaji Islam, kepribadian Islam, bagaimana menjadi seorang pelajar yang Islami gitu ya, yang taat sama Allah, yang giat belajar dan sebagainya gitu. Dan ironisnya gitu ya Mbak gitu, saya pernah menemukan dari kelompok pelajar yang saya bina gitu, yang adik-adik pelajar ini pelajar kelas 1 SMA saat itu, saya masih ingat, satu di antara kalau tidak salah 7 atau 8 ya, yang kami kelompok ya kayak mentoring, kalau bahasa dulu mentoring sekolah gitu ya, itu ada satu gitu ya, ada satu yang seperti itu, dan itu sudah terjadi ketika dia SMP. Bayangkan, gak ada yang tahu ya kan, dan saya tahu karena temannya ini memberitahu saya, sampai temannya menangis, Kak, dia menangis ya kan, mengatakan kalau temannya ikut satu kelompok itu adalah penyuka perempuan, padahal mereka perempuan gitu, sampai dia mengatakan apa yang harus saya lakukan gitu ya kan. Ya iya, nah ini di tahun 2009 2010 ya kan, dan ini di depan saya seperti itu. Makanya saya katakan yuk kan gitu ya, kita peduli, karena ini kembali marak, karena itu sudah gerakan yang masif. Mungkin kita merasa itu di Barat, itu Jakarta, itu mungkin anak orang gitu ya kan, tapi bagaimana andai misalnya ini dapat betul-betul depan kita, apakah itu anak, apakah itu saudara, apakah itu hak dan sebagainya gitu ya, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita peduli kan gitu ya, tentu bisa masih bisa kita upayakan gitu ya, sebelum Allah memberikan menutup pintunya gitu ya, pintu keberkahannya kepada kita gitu ya, sehingga ya
ini ya apa namanya satu kisah yang saya alami sendiri gitu ya, untuk di sini saja kita di daerah sini, artinya ada gitu. Jadi gerakan masif yang mereka lakukan itu betul-betul mengkhawatirkan kita gitu ya, apalagi ini adalah ancaman luar biasa bagi generasi kita terkait dengan perilaku menyimpang seksual ini gitu ya, yang sampai nantinya itu mereka betul-betul akan tergerus keimanannya, bukan lagi jiwanya yang terguncang, bukan lagi pikirannya yang akan mengalami stres, tetapi juga keimanannya itu akan tergerus. Lama-lama nanti semakin lama semakin tergerus, lama-lama dia akan lupa kepada Tuhannya. Bagaimana kalau misalnya mereka nanti generasi kita ini kembali kepada Tuhannya masing-masing dalam kondisi yang tidak beriman ya, nauzubillah min zalik, seperti itu. Nah mungkin nanti kita lanjut Mbak untuk terkait dengan kodrat ya. Iya, baik rekan Rao, nanti kita bakalan lanjutkan lagi tentang topik kita penyimpangan seksual, kodratkah. Sepertinya ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas ya Ustazah, tapi nanti kita bakalan lanjutin lagi setelah iklan yang berikut ini. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Ici dan juga Ustazah Ummuna Ilya dengan topik kita pada siang hari ini, yakni penyimpangan seksual, kodratkah. Baik Ustazah, dilanjutkan. Tadi kita sudah membahas ya terkait dengan pergerakan kaum LGBTQ plus itu, yang sebenarnya itu adalah gerakan masif dan sudah menjadi gerakan politik gitu ya, yang berasal dari Barat, yang memang sengaja diekspor gitu ya ke negeri-negeri Muslim khususnya untuk merusak generasi-generasi kita. Dan tentunya kalau sudah namanya gerakan yang masif gitu, tentu ini akan berimbas ataupun mengenai siapapun gitu, tidak akan pilih-pilih targetnya gitu, mau dia anak-anak gitu ya, mau dia anak sekolah tadi, mau dia pelajar, mau dia ibu-ibu, mau dia orang tua. Kalau sudah yang namanya masif berarti targetnya siapa saja gitu. Dan ini menjadi sebuah ancaman besar gitu ya bagi generasi kita hari ini. Nah selanjutnya tadi kan ini terkait dengan tadi penyimpangan seksualnya sudah, sekarang kita membahas terkait dengan kodratnya gitu ya. Apakah memang penyimpangan seksual itu bagian dari kodrat gitu ya, sebenarnya sama kan Pak Menteri tadi gitu. Nah tentu kita sudah ketahui bersama gitu ya bahwa kodrat, yang namanya kodrat seksual itu hanya ada dua ya kan, yaitu laki-laki dan perempuan gitu ya, male or female gitu ya, zakar wa unsa gitu, nggak ada yang lain gitu. Itu kalau kita bicara kodrat. Hal itu sudah ada ya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqaz zawjaini wal unsa gitu ya. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi sudah langsung Allah katakan pasangan itu laki-laki dan perempuan gitu. Tidak ada disebutkan pasangan itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ya. Jadi itu enggak kodrat. Itu menyalahi kodrat berarti. Nah, jadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Allah bahwa pasangan itu kodratnya itu berlawanan jenis. Nah itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita bicara kodrat tadi artinya bicara tentang kodo dan kodar gitu ya. Jadi gender itu diciptakan dengan kodratnya hanya ada dua berdasarkan firman Allah tadi. Jadi kalau lebih dari dua, Anda ngikuti firman siapa? Kan gitu jadinya. Kalau mengakui Muslim, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, nah dan juga mengakui kodrat gitu ya. Nah jadi kodratnya hanya ada dua, jadi kalau lebih dari dua Anda ikut firman siapa? Kan begitu jadi pertanyaannya. Dan kemudian bahkan secara ilmu sains pun, kalau tadi kita katakan berdasarkan dalil, mungkin ada orang yang ngeyel itu kan dalil kan gitu ya. Oke, kita berangkat dari segi sainsnya ya. Mungkin bagi orang yang butuh bukti secara fakta, bagi dia dalil mungkin gak cukup gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang beriman, dalil itu sudah cukup sebenarnya gitu. Nah berdasarkan ilmu sains ya, dalam pembahasan genetika pun proses penciptaan manusia itu terbentuk dari sel telur dan sel sperma laki-laki. Tidak ada sel telur plus sel telur, sel sperma plus sel sperma jadilah janin, nggak ada kan gitu ya. Nah kalau misalnya mereka tadi meminta pengakuan ya, seperti di Amerika dan negara-negara barat lainnya meminta pengakuan pernikahan sesama jenis, mereka mau bikin apa coba?
Wong pernikahan itu kan intinya melestarikan keturunan, ya kan Mbak. Jadi kalau mereka mau menikah dengan tadi sel telur sel telur serta masa sperma, mau membuat apa gitu coba, ya kan? Ya mikirlah seperti itu. Nah, jadi nggak pernah gitu ya terjadi tadi manusia itu dengan di luar kodratnya, karena kodratnya itu sel telur dengan sel sperma. Nah, coba deh tanya pakar-pakarnya gitu ya. Banyak ahli ginekolog dan seksolog kita di Parangsidimpuan sudah banyak ya, yang SPOG kita gitu kan. Nah, coba kita sekali kita ke sana bertanya, pernah nggak sih ada kasus gitu kan, yang apa namanya sel telur plus sel telur terjadilah janin gitu? Kayaknya nggak ada gitu. Nah, jadi apa namanya, dari sini bisa kita katakan bahwa apa namanya, perilaku tadi ya lagi beteku itu bukan kodrat gitu. Nah, jadi seperti itu ya, dan itulah kodrat manusia ya, sesuai ketetapan Allah dan juga atau kode Allah, dan sesuai ukuran atau karannya tersebut dengan istilah qadar. Dan untuk keduanya sikap kita adalah wajib, ya kan? Kalau terkait dengan kodrat, terus tadi kita sampaikan itu pembahasan kode wa qadar, ini kan terkait dengan rukun iman, Mbak. Ya namanya kalau rukun iman itu kan totalitas ya kita keimanannya gitu, nggak boleh ada keraguan pada keimanan kita, bahkan 1% pun gitu. Jadi kalau bicara rukun iman itu bicara keyakinan yang totalitas, kepasrahan yang totalitas. Jadi kalau Allah hanya membuat kodrat laki-laki dan perempuan itu hanya ada 2 gender, ya berarti kita harus iman totalitas gitu, ya kan, menerima totalitas. Nggak boleh kita nggak menerima gitu. Kita terlahir sebagai perempuan, terimalah kodratnya, itu bukti keimanan kita. Kalau kita terlahir sebagai laki-laki, ya terimalah kodratnya, itulah bukti keimanan kita. Kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima qada wa qadar tadi, berarti rukun imannya nggak beres kan gitu. Kalau rukun imannya nggak beres tapi mengaku beriman, ada 6 loh, 5 yang kita imani, 1 enggak gitu. Ibarat kita mau masuk kerja kan Mbak, persyaratannya ada 5, 1 nggak terpenuhi, biasanya lolos nggak itu? Nggak lolos kan gitu. Nah, nanti pun kalau kita mengaku beriman tapi salah satu rukun imannya kita nggak imani, ya berhadapan nanti dengan Allah kan gitu. Nah, apa namanya, jadi jika tadi menolak jenis kelamin yang dibawa sejak lahir ya, atau dari kodratkan Allah kepada kita, berarti kita sedang menentang ya keimanan dan menentang rukun iman yang 6 tadi. Lalu kalau kita menentang iman atau menentang rukun iman, itu namanya apa gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya sudah terlanjur kita ketahui atau kita kenal ada kawan kita misalnya gitu ya, atau apa namanya, kita tahulah misalnya ada orang-orang yang seperti itu kena, kan ibaratnya gini loh, kita ini kan korban ya, korban dari liberalisasi seperti itu, dan namanya korban tentu butuh penanganan kan gitu ya untuk diselamatkan. Jangan lagi lebih lama terkena itu, atau makan nanti berimbas kepada yang lainnya sehingga bertambah besar gitu. Maka yang pertama, bagaimana solusinya kan gitu ya, agar tadi kampanye lagi BTQ yang masif tadi itu bisa kita tolak gitu ya, atau bisa kita apa namanya ya, hadang gitu ya, dan apa namanya, tidak semakin hari semakin menjamur seperti itu. Maka yang pertama, solusinya yang pertama kita lihat di level individu tuh ya. Nah, kalau misal tadi kita katakan kita kenal, maka ajaklah kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat gitu ya. Nah, sentuh lagi keimanannya, kita perbaiki lagi keimanannya, kan tadi kan terkait dengan kodrat, terkait dengan keimanan gitu. Nah, ingatkan kembali tentang dosa, pahala tadi ya, iman dan akhirat ya, betapa beratnya dosa orang yang ditanggung pelaku lagi BTQ itu kelak di yaumil hisab gitu ya. Bahkan tidak terbayang kan dosanya nanti Allah akan berikan gitu kan. Dunia ini nggak selamanya toh gitu ya, apa sih yang mau kita cari ya kan. Nah, kesenangan ya mungkin bagi sebagian orang yang nggak merasa senang di dunia ini, kalau dia bersabar nanti di surga Allah akan kasih kesenangan yang luar biasa gitu ya. Nah, di dunia mungkin mereka tadi ya merasa senang dan bebas dengan perilaku seperti ini, tapi di akhirat mereka tidak akan bisa bebas ya dari azabnya Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah nanti, maka ya jawablah masing-masing gitu ya. Maka jika kita menyayangi teman-teman kita itu, keluarga dan sebagainya gitu ya, ajaklah kembali ke jalan yang benar ya, jangan dibiarkan salah hingga ia mati gitu ya. Nah, karena yang penting dari apa namanya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan ya, apakah apa namanya lagi BT kita atau siapa-siapalah gitu ya, yang melakukan apa namanya perbuatan dosa-dosa besar itu, yang penting adalah akidahnya dulu kembali ditanamkan gitu ya, yang akidah yang apa namanya, yang mentajasad gitu ya pada dirinya, yang dia betul-betul menyadari untuk apa dia diciptakan di dunia ini kan gitu ya, dari mana asalnya, untuk apa diciptakan dan kemana
bagaimana setelah kehidupan ini. Kalau sudah seperti ini kan dia akan menyadari seperti itu ya. Nah, karena dalam Al-Qur'an Allah juga sudah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ya ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Gitu. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Tentu kalau kita tidak ingin menjadi bagian dari bahan bakar api neraka, ya kan kita juga jangan mendekatinya gitu. Dan kita tidak ingin teman kita seperti itu. Kalau memang dia orang yang terlibat seperti itu, maka kita upayakan untuk menyelamatkannya ya dengan cara apa? Tadi mengajaknya kembali, menasehatinya kembali, kan gitu. Kemudian yang kedua di level masyarakat apa yang bisa kita lakukan? Nah, level ini memang lebih kepada kontrol ya dan pengawasan yang sifatnya edukatif gitu. Artinya jika mendapati ada kelompok-kelompok seperti itu di sekitar kita, diketahui oleh masyarakat atau belum ada pun gitu ya, jangan menunggu ada, kan gitu ya, bersyukurlah jangan menunggu ada gitu. Nah, tetapi tidak boleh diam ya. Maka segera kita bersikap dengan apa tadi, saling menasehati, saling mengingatkan ya. Dan untuk tindakan preventifnya itu juga tidak boleh ditinggalkan. Itulah gunanya ada kerjasama gitu ya dengan beberapa kayak kelompok-kelompok kajian kan gitu ya, pengajian majelis taklim kan gitu, yang sebenarnya itu bukan cuma buat emak-emak ya mbak ya gitu ya. Kalau pengajian majelis taklim itu seharusnya ya siapa aja gitu, nggak cuma emak-emak gitu, karena yang butuh nasihat ya, yang butuh perubahan itu bukan cuma emak-emak ya, yang sebenarnya itu lebih dibutuhkan oleh anak-anak muda kan gitu ya, kalau untuk motivasi ataupun untuk mengarahkan kehidupan mereka tuh kemana ke depannya seperti itu ya. Jadi bukan cuma mama ataupun nenek-nenek gitu. Nah, atau misalnya ini kan kita punya banyak kampus yang religi ya di Kota Padang Sidimpuan ya, ayo kerjasama kan gitu ya buat gerakan, misalnya kita membuat program-program ya yang menyentuh masyarakat, menyentuh generasi muda, yang membentengi mereka dari arus ya liberalisasi yang sekarang itu semakin tadi menjamur gitu ya. Ada misalnya dari kampus dari UIN, UMTSK gitu kan, yang lain-lainnya kan banyak ya gitu ya, yang sebenarnya kita bisa satu visi dan misi untuk menyelamatkan generasi seperti itu ya kan. Nah, atau misalnya mau ngajak tim obsesi, ayo kan gitu ya. Nah, sangat terbuka sekali gitu ya. Kita melakukan edukasi di masyarakat khususnya kalangan pemuda tadi gitu ya. Yang kan banyak cara ya, kayak menghidupkan lagi remaja-remaja masjidnya, kayak di sekolah bangun lagi misalnya kajian-kajian roisa anak sekolahnya ya, yang bentengi akidah mereka dari serangan-serangan liberalisasi seperti itu, dan dakwah-dakwah di kampus seperti itu ya kan. Ini adalah contoh-contoh kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat seperti itu ya kan, sehingga individunya peduli, masyarakatnya peduli kan gitu. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman ya dalam Quran surah Al-Baqarah Al-Imran 104, auzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah ada segolongan umat di antara kamu gitu ya. Jadi Allah mengatakan hendaklah ada segolongan umat gitu ya. Jadi Allah itu merintahkan kita untuk apa? Untuk berjamaah kan gitu ya, bersama-sama untuk saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, kerjasama gitu ya. Nah, yang ketiga adalah peran atau kehadiran negara. Nah, ini tentu merupakan benteng utama yang seharusnya mampu melindungi kita gitu ya, masyarakat, dari segala kerusakan, baik tadi kerusakan akidah, kerusakan moral, sikap dan sebagainya gitu ya. Dengan apa? Tentunya dengan aturan yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Karena Rasulullah SAW juga bersabda gitu ya, al-imamu junnah gitu. Jadi penguasa, pemimpin itu adalah perisai bagi umatnya gitu. Namanya perisai kan berarti kita berlindung di belakangnya gitu. Nah, jadi bukan cuma itu gitu ya, tapi juga ketika ini terjalankan, maka kan ini akan berbuah pahala ya bagi pemimpinnya gitu. Nah, jadi gerakan lagi BTQ plus tadi yang sekarang yang tadi saya katakan sudah menjelma jadi gerakan politik, seharusnya disadari gitu ya oleh penguasa-penguasa negeri kita ini, bahwa itu adalah ancaman besar. Jadi bukan kodrat tetapi ancaman disaster gitu ya. Itu adalah sebuah malapetaka gitu ya. Ketika itu nanti akhirnya kan apa bedanya kita dengan Amerika yang serba bebas kan gitu ya, yang kita mayoritas muslim, mereka itu mayoritas, kalau di barat itu kan mayoritas sebenarnya mereka cenderung tidak beragama kan gitu ya, seperti itu. Nah, dan tadi gitu ya,
bahwa ini adalah kerusakan iman, akhlak, bahkan keturunan gitu ya dan sebagainya. Sebab segala yang Allah haramkan jika dikerjakan pasti membawa mudarat, itu sudah pasti. Jadi perilaku LGBTQ+ itu adalah haram dan tentu itu akan membawa kemudaratan jika dibiarkan, apalagi tadi sampai ada pembahasan ingin memberikan hukum gitu ya ataupun legalisasi hukum. Oleh karena itu jika terjadi sinergi yang lurus antara individu, masyarakat dan negara dalam membentengi arus liberalisasi pergaulan atau seks bebas gitu ya, tidak menjadi gerakan politik apalagi gerakan hukum, maka tidak ada aturan yang mampu, kalau kita tanya aturan apa gitu ya, tentunya aturan yang mampu dengan tegas mencegah dan menghentikannya adalah aturan Islam tadi gitu ya, yang itu tadi kita katakan sinergi antara individu, masyarakat dan juga negara gitu ya. Dan aturan Islam itu jelas ya menghadapinya, karena dalam Islam itu kan akan ada sanksi ya bagi pelaku pelanggaran syariat atau pemaksiatan. Tentu bagi orang yang merasa kalau ini kejam, tentu tidak gitu ya. Lebih kejam lagi dan jauh lebih kejam lagi jika ini dibiarkan dan dilegalkan. Karena apa? Berarti kita sedang menunggu atau mengundang azab Allah turun ke negeri ini. Berarti kita sudah berani gitu ya, berani melegalkan, berarti kita sudah berani untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya. Jadi oleh karena itu maka mari kita selamatkan generasi kita, negeri ini dari perilaku seks menyimpang gitu ya, yang nantinya Allah akan memberikan kita azab kalau kita diam, apalagi sampai melegalkannya baik di dunia maupun nanti di akhirat ya. Ya Allah lam bisawab. Ya, baik Ustazah, terima kasih atas tema kita pada hari ini, penyimpangan seksual kodratkah. Nah, sudah sangat jelas nih disampaikan oleh Ustazah bahwasanya di zaman sekarang ini sudah sangat banyak mungkin ya dari kita yang merasa bahwa penyimpangan seksual itu sudah kodrat seperti itu ya Ustazah. Ternyata penyimpangan seksual itu ternyata tidak kodrat sama sekali Ustazah. Nah, kita sudah memasuki formasi pukul 11 di menit ke-52. Ini kita langsung aja ya Ustazah. Dari Ustazah memberikan kesimpulan dan pesan-pesan nih untuk kita semuanya. Kata yang pertama, kita harus waspada gitu ya, waspada dan mengencangkan gitu ya, mengencangkan sabuk keimanan tentunya, mengencangkan sabuk keimanan kita agar kita tidak tergerus arus tadi ya, arus liberalisasi penyimpangan seksual yang sudah tadi saya katakan merupakan gerakan yang masif, bahkan sudah merupakan gerakan politik yang mereka berusaha mencapai ranah hukum seperti itu gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan, saling menasehati ya, baik dengan diri kita, keluarga kita, dan juga tentunya kita bisa diamkan masyarakat gitu ya, dan juga penguasa-penguasa kita juga melakukan amar ma'ruf kepada mereka, sehingga kan seperti katakan tadi bahwa negara itu adalah benteng pertahanan yang utama seharusnya bagi masyarakat untuk berlindung gitu ya dari perilaku-perilaku yang Allah benci seperti ini. Jadi tidak terjadi marak, apalagi khususnya tadi saya katakan di kita yang hidup di Kota Padang Sidimpuan gitu ya, dengan kota pendidikan, kemudian juga Serambi Madinah ya, yang suur Islamnya tinggi ya, kita harusnya betul-betul tegas gitu ya dalam menolak hal-hal yang seperti ini. Dan itu tadi kalau intinya kita harus sama-sama mengencangkan yang namanya sabuk keimanan kita. Baiklah, itu dia ya penjelasan yang cukup panjang, dan semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dari materi kita hari ini tentang penyimpangan seksual kodratkah. Mudah-mudahan kita semua dapat membentengi diri kita masing-masing dengan keimanan ya Ustazah. Amin. Allahumma amin. Baik rekan Rau, sepertinya kita harus pamit undur diri dari ruang dengarkan Rau karena waktu tugas Ici sudah selesai. Akhir kata dari Ici dan Ustazah Ummu Nailia. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you rekan Rau.